yang mana ada seseorang yang katanya mau pergi ke Pleret Bantul. Saya tegaskan kembali lagi bahwa saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Jawa Tengah, telah menyampaikan dengan jelas, terang dan tegas bahwa hari ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama Laskar-Laskar Nusantara yang lainnya pada posisi siaga 1. Artinya sudah siap siaga menghadapi bahaya-bahaya yang akan mengancam negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan kepada antum-antum, saudara-saudara, kembalilah ke rumahnya masing-masing bersama keluarga. Jangan teruskan perjalanan Anda. Ya, karena kami sudah menyiapkan dan perlu saya sampaikan bahwa antara kami dan Anda tidak ada masalah. Masalah kami adalah dengan para habaib yang suka memprovokasi rakyat Indonesia untuk berperang. Para habaib yang suka mengadu domba antara sesama bangsa. Para habaib yang suka membelokkan sejarah. Itulah adalah musuh-musuh kami. Satu aktivis PJN dan Laskar Sabilillah yang merupakan orang pribumi asli didatangi kelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada pemberitaan dari kalangan oknum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS Jawa Tengah, dikabarkan Gus Fuad Pleret katanya akan didatangi oleh segerombolan muhibbin pembela Ba'alawi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, termasuk oknum PWILS di kawasan Jawa Tengah katanya sempat didatangi oleh segerombolan anggota FPI dan pembela Ba'alawi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada oknum atau pengurus anggota dari PWILS yang ada di kawasan Jawa Tengah. Kiai Mubarak selaku pengurus PWILS Jawa Tengah dan Pusat menginstruksikan ke seluruh Perjuangan Wali Songo Indonesia PWILS Jawa Tengah untuk siaga 1 apabila Kiai pribumi, Gus pribumi dipersekusi oleh segerombolan orang itu, maka jangan tinggal diam untuk segera melindungi, untuk segera melawan mereka. Dan Kiai Mubarak mengatakan kalau musuh PWILS sejauh ini dan masa-masa yang akan datang bukan mereka kalangan muhibbin, bukan pencinta habaib, bukan simpatisan Ba'alawi itu sendiri, melainkan adalah oknum Habib Ba'alawi yang melakukan perombakan, manipulasi sejarah bangsa Indonesia, merubah sejarah NU dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dengan membuat narasi-narasi seolah-olah dari leluhur Ba'alawi ikut berjuang terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Maka Kiai Mubarak dengan tegas mengatakan musuh daripada PWILS adalah oknum Ba'alawi yang dengan secara tegas mereka terang-terangan melakukan pembelokan sejarah bangsa Indonesia, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah-sejarah leluhur bangsa Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak pemberitaan yang katanya ada segerombolan orang menggeruduk ingin melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada anggota PWILS dan kepada Gus Fuad Pleret. Mari kita simak tanggapan dan pemberitaannya yang disampaikan oleh Kiai Mubarak. Mari kita simak dalam video berikut ini. Yang mana ada seseorang yang katanya mau pergi ke Pleret Bantul. Saya tegaskan kembali lagi bahwa saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Jawa Tengah, telah menyampaikan dengan jelas, terang dan tegas bahwa hari ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama Laskar-Laskar Nusantara yang lainnya pada posisi siaga 1. Artinya sudah siap siaga menghadapi bahaya-bahaya yang akan mengancam negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan kepada
Antum-antum, saudara-saudara, kembalilah ke rumahnya masing-masing bersama keluarga. Jangan teruskan perjalanan Anda. Ya, karena kami sudah menyiapkan, dan perlu saya sampaikan bahwa antara kami dan Anda tidak ada masalah. Masalah kami adalah dengan para habaib yang suka memprovokasi rakyat Indonesia untuk berperang. Para habaib yang suka mengadu domba antar sesama bangsa. Para habaib yang suka membelokkan sejarah. Itulah adalah musuh-musuh kami. Kita adalah saudara. Kita adalah saudara. Mari kita hadapi bersama-sama para oknum-oknum yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami sudah menyiapkan pasukan ya di semua titik dengan strategi Supiturang. Dari Gunung Kidul sudah kami tempatkan laskar berjumlah 300 orang di kabupaten ataupun di kecamatan Patok. Kemudian dari Kabupaten Klaten kami tempatkan 300 orang di daerah Piyungan. Ya, kemudian di daerah Purworejo saya tempatkan di Imogiri mau menuju ke daerah Bantul. Kemudian di Jainangun ya 300 orang saya tempatkan pasukan dari daerah Yogyakarta. Artinya jumlahnya sudah 1.200 dan siap merangsek, siap menyatu di daerah Pleret ini. Karena letak antara titik-titik kumpul itu dengan Pleret ya kurang lebih adalah 2 kilo. Oleh karena itu saya mohon kembali, daripada nanti masuk ke wilayah Pleret, Anda tidak bisa kembali karena sudah terkepung. Dan kita tidak ada masalah dengan panjenengan. Oleh karena itu saya sarankan kembalilah ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarak Tri dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi pasca adanya provokasi dari seorang provokator Rizik Syihab yang menyerukan kepada muhibbinya untuk berperang melawan sesama anak bangsa, orang-orang pribumi. Dan tentunya dengan adanya himbauan perang ini berdampak yang kurang baik terhadap kondisi keamanan di Republik Indonesia ini. Sebenarnya para pemirsa, bahwa semua respon yang dilakukan oleh teman-teman Nusantara, para pejuang Wali Songo ini adalah merupakan respon dari apa yang sudah diucapkan oleh para Habib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar Smith yang selalu memprovokasi warganya, muhibbinya ketika berceramah. Nah, respon ini tentunya sudah lama terpendam. Sejak di mana Gus Dur waktu itu menjadi presiden, dikatakan buta hati, buta mata, dan kemudian Ki Haji Ma'ruf Amin yang merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama dikatakan babi, dan juga mengatakan istananya adalah istana iblis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk respon yang sudah lama terpendam. Kemudian hari ini muncul semuanya, unek-unek yang selama ini terpendam, tak tertahankan, disampaikan oleh teman-teman Nusantara. Dan kemudian adanya provokasi dari Rizik Syihab ini juga dari muhibbinya juga turun ke lapangan mengintimidasi warga Nusantara. Seperti kejadian kemarin di Karanganyar, ya, salah satu aktivis PGN dan Laskar Sabilullah yang merupakan orang pribumi asli didatangi sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Datang rame-rame, informasi yang saya terima membawa senjata tajam di mobil juga, mereka berteriak-teriak sambil bertakbir di depan rumahnya. Namun pada saat itu Mbah Mono tidak berada di rumah, yang ada adalah anak menantunya, sehingga
kembali lagi dan malamnya juga kembali lagi dari kelompok tersebut dan mendatangi rumah Mbah Mono yang kedua kalinya. Namun dari aparat keamanan alhamdulillah telah siap dan sigap dalam mengatasi ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diadakan suatu mediasi di Polsek salah satu kecamatan di mana Mbah Mono tinggal, di mana dalam mediasi Mbah Mono diminta untuk minta maaf, tetapi Mbah Mono tidak mau. Justru yang harus minta maaf adalah Habib yang selama ini memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara, karena selama ini Habib-Habib yang menjelek-jelekan ulama Nusantara dan kemudian memprovokasi perhimpunan perang juga belum pernah minta maaf kepada bangsa Indonesia. Maka Mbah Mono tetap tegas, berpegang teguh pada prinsip, tetap tidak mau meminta maaf. Namun saya sampaikan kepada para pemirsa, khususnya Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, kita kedepankan nasionalisme. Kita jangan terpancing, sebab masalah kita adalah bukan masalah dengan siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia ini, termasuk para kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Semua adalah warga Indonesia, kita semua adalah saudara. Yang kita persoalkan adalah dengan kelompok-kelompok Habib yang selama ini memprovokasi, membelokkan sejarah dan lain sebagainya yang merugikan keutuhan masa depan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan sekali lagi kepada warga PWI Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, tetap bersikap tenang, siap di daerahnya masing-masing, ya, selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Republik ini dan Indonesia tetap aman, nyaman sebagaimana mestinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping di Karanganyar juga terjadi intimidasi di Temanggung, ya. Saya sampaikan hal yang sama. Segera koordinasi dengan aparat keamanan di Temanggung, di polsek-polsek yang ada di Temanggung, sebab mereka sekarang melalui aksinya yaitu melakukan intimidasi kepada tokoh-tokoh setempat yang dianggap vokal, yang dianggap berani. Mereka selalu mengadakan intimidasi kepada tokoh-tokoh Nusantara ini. Namun kita tetap harus tenang, kita hadapi apapun yang terjadi, dan kita tetap yang terpenting adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Oleh karena itu, salam kompak dan salam berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah pernah minder, yang penting kita insya Allah akan dicatat dalam sejarah bahwa kita adalah membela negara kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu menghadapi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa negara ini adalah milik Tarim, tanpa ada Habib maka Indonesia tidak merdeka, dan inilah yang harus diluruskan. Apalagi dengan orang-orang yang menghimbau untuk berperang sesama anak bangsa, dan ini harus ditindak tegas oleh aparat keamanan karena ini merupakan tindakan-tindakan kriminal dan tidak perlu adanya pengaduan. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian harus sigap menangkap orang-orang yang tentunya berpotensi membuat kegaduhan di Republik ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kasus Habib Rizik Syihab yang kemudian per hari ini dikabarkan ada segerombolan orang mau bertamu, mau melakukan sesuatu kepada Gus Fuad Pleret, maka Kiai Mubarok sudah menyiapkan anggota-anggota PWRS di kawasan-kawasan tertentu, dan apabila memang ada orang-orang yang mau melakukan sesuatu kepada Gus Fuad Pleret dan anggota PWILS di kawasan Jawa Tengah, maka dipastikan mereka akan bertemu dengan anggota PWI dan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka himbauan dari Kiai Mubarok agar mereka yang mau datang ke rumah Gus Fuad Pleret dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada anggota PWLS untuk segera pulang saja, agar mereka tidak bertemu dengan anggota PWILS di tempat-tempat tertentu yang memang sudah siaga untuk melindungi para anggota PWI dan orang-orang yang
berada di dalam barisan perjuangan Wali Songo Indonesia, termasuk dari Gus Fuad Peleret. Himbauan ini agar didengar oleh orang-orang yang mau ingin melakukan sesuatu kepada Kiai Perbumi. Dan tentu saja tetap akan berkoordinasi kepada pihak aparat setempat untuk mengamankan. Karena kalau tidak diamankan berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa jadi terjadi konflik benturan fisik satu dengan yang lain. Maka sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Kiai Mubarok, musuh daripada PWILS itu bukan dari kalangan simpatisan Ba'alawi, apalagi dari pribumi yang mencintai habaib, tapi mereka oknum Ba'alawi yang suka melakukan pembelokan sejarah bangsa Indonesia, merubah sejarah, manipulasi sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, untuk itu teman-teman silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, tulis pendapat kalian sebanyak-banyaknya di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.